Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu. Karena di situasi pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada matkul Sistem Manajemen Basis Data. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Diana Ditya dengan NIM 2018-53094, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus. Saya mengambil studi kasus yaitu Sistem Aplikasi Manajemen Database Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jakarta. Ya, yang pertama dari rangkuman tugas saya yaitu kebutuhan sistem. Apa sih itu kebutuhan sistem? Kebutuhan sistem di dalamnya ada dua kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yaitu kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Dan yang kedua yaitu kebutuhan non-fungsional. Apa itu kebutuhan non-fungsional? Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan pendukung yang dimiliki sistem, meliputi operasional, keamanan, informasi, user, kinerja, dan tampilan. Ya, yang pertama atau selanjutnya kebutuhan fungsional. Di dalam sistem studi kasus saya tadi, kebutuhan fungsionalnya yaitu deskripsinya kebutuhannya yaitu yang pertama, sistem harus bisa menginput data madrasah. Nah, ini sangat penting karena bila sistem tidak bisa menginput data madrasah, maka sistem selanjutnya tidak akan berjalan. Dengan keterangan pengguna dapat memasukkan data tentang madrasah, meliputi ID madrasah, nama, alamat, telepon, guru, dan murid. Pengguna bisa menghitung data madrasah secara keseluruhan. Sangat penting juga ini. Pengguna dapat menampilkan data madrasah berdasarkan kategori tertentu, misal mencari data madrasah berdasarkan murid tertentu. Pengguna dapat mengelompokkan data madrasah berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua, sistem harus mampu menyimpan data madrasah. Ini sangat diperlukan dalam sistem ya. Karena kalau sistem tidak bisa menyimpan data, maka percuma kita membuat sistem sebagus apapun kalau tidak bisa menyimpan data. Dengan keterangan, pengguna dapat menyimpan data madrasah yang telah diinputkan ke dalam sistem. Pengguna dapat menyimpan data ke dalam bentuk dokumen dan dapat dicetak. Yang ketiga, sistem dapat melakukan pencarian data madrasah. Dengan keterangan, pengguna dapat melakukan pencarian data madrasah berdasarkan kategori tertentu. Pengguna dapat melakukan pencarian pada data madrasah secara keseluruhan. Ini demikian data dari kebutuhan fungsional. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan non-fungsional. Dan ini yang ada dalam studi kasus saya dengan deskripsi kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan keamanan dengan keterangan sistem dilengkapi dengan password. Ini sangat penting. Yang kedua, operasional hardware dengan keterangan sebagai berikut ini: prosesor Intel Core Duo LCD, mainboard Intel, RAM, dan sebagainya. Yang ketiga, operasional software dengan keterangan sistem operasi Windows 10, Notepad, Microsoft Office, Visio, web server, Exam,
dan bahasa pemrograman HTML, PHP, SQL, dan CSS. Yang keempat, kebutuhan informasi. Dengan keterangan terdapat informasi password, salah, informasi data madrasah, dan lain-lain. Yang kelima, kebutuhan kinerja. Dengan keterangan proses cepat. Nah, ini sangat diperlukan, ini proses cepat. Ketetapan hitung madrasah. Yang keenam, kebutuhan pengguna. Ini yang dibutuhkan pengguna yaitu kepala pegawai madrasah, dan administrator. Yang ketujuh, kebutuhan tampilan. Ini sebagai pendukung ya. Kalau tampilannya kurang bagus, tidak dipahami oleh pengguna. Jadi harus dibikin sebagus mungkin lah. Selanjutnya, apa saja infrastruktur yang digunakan dalam sistem? Ini seperti yang tadi ya, kebutuhan non-fungsional ya. Di sini perangkat keras atau hardware. Sudah saya sebutkan di sebelumnya, ini kita lewati saja. Ini infrastruktur perangkat lunaknya. Sudah saya sebutkan tadi. Kita lewati. Kita masuk ke bagian IRD. Apa itu IRD? Bagi yang belum tahu, saya akan jelaskan secara nggak detail sih, secara saja, angan-angan. IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD merupakan gambaran sistematis model data yang berisi himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta. Kalau belum fakta, jangan dimasukkan ke IRD, karena yang ada dalam IRD harus yang sudah fakta. Oke. Dan ini adalah IRD dalam sistem studi kasus yang saya pakai. Di sini ada beberapa entitas dan beberapa relasi dan beberapa atribut. Saya sebutkan satu persatu. Yang ini namanya entitas, yang persegi panjang ini. Antara lain ada madrasah, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan tingkat. Dan yang bentuknya ini ya apa ini? Ketupat ya. Ini namanya relasi. Dan ada 4 juga relasinya. Dan yang ini oval ini adalah atribut. Dalam setiap entitas terdapat atribut. Antara lain atribut dari madrasah yaitu ID madrasah, nama, alamat, guru, telepon murid. Dan dari provinsi ada ID provinsi, nama provinsi. Dari kabupaten ada ID kabupaten, nama kabupaten. Kecamatan, ID kecamatan, nama kecamatan. Tingkat ada ID tingkat dan nama tingkat. Dan di sini ada ini many to one, artinya ini apa? Entitas pada madrasah kan memiliki banyak atribut ya. Keduanya ini berrelasi maksudnya, maaf. Dan keterangan many to one. Apa itu yang dimaksud relasi many to one? Yaitu dari tabel madrasah satu baris atau lebih dapat dihubungkan ke dalam satu baris dalam tabel provinsi. Dan yang ini many to one, ini artinya kebalikannya dari tadi. Satu baris pada tabel provinsi dapat dihubungkan ke banyak baris dalam tabel kabupaten. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kamus data.
Nah, ini dalam sistem harus dibuatkan kamus data agar secara rinci infrastruktur dapat dibaca. Dalam studi kasus saya dapat kamus data yang pada bagian madrasah, tabel madrasah ya. Terdapat kamus data nama file, ID madrasah alias penomoran madrasah, tipenya varchar, size 11, formatnya inputan penomoran madrasah. Seterusnya nama file nama madrasah. Ada 6 dengan berikut, bisa dibaca sendiri. Dan pada tabel kecamatan, nama filenya ID kecamatan dan nama kecamatan. Pada tabel kabupaten sama ya, ID kabupaten, nama kabupaten. Provinsi juga sama, ID provinsi, nama provinsi. Tabel tingkat, ID tingkat, nama tingkat dengan keterangan sebagai berikut ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian normalisasi pada sistem studi kasus yang saya pakai ini. Sebelumnya, apa itu penjelasan dari normalisasi bagi yang belum tahu? Normalisasi adalah suatu teknik analisis data untuk meminimalkan redundansi data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Ya, ini sangat penting. Jika tidak ada normalisasi, tidak dilakukan normalisasi, maka data dari sistem ini belum dibentuk secara bisa dibaca oleh sistem ya. Masih kayak belum jelas gitu loh. Maka harus diminimalkan secara rinci untuk bisa dibaca oleh sistem secara jelas ya. Oke, yang pertama yaitu normalisasi anormal. Ini pada sistem saya seperti ini. Anormal yaitu masih normal, masih hasil sistem yang normal, belum dinormalisasikan ke tahap selanjutnya. Ini yang normalisasi tahap pertama. Ini pada tabel sistem saya ini dipilah-pilah untuk mendapatkan yang lebih simpel lah, nggak rumit gitu. Terus yang ini normalisasi tahap kedua, nah lebih simpel kan, ini lebih enak dibaca oleh sistem juga bisa membaca ini. Ini masih normalisasi kedua, lebih simpel lagi. Selanjutnya kita masuk ke bagian relasi antar tabel. Apa itu relasi antar tabel? Relasi antar tabel itu merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lainnya yang berfungsi untuk mengatur operasi dalam suatu database. Nah, seperti ini relasi tabel pada sistem studi kasus yang saya pakai. Di sini ada tabel provinsi, kabupaten, kecamatan, tingkat madrasah. Ini semuanya berelasi. Kalau salah satu tidak berelasi, maka sistem tidak bisa jalan ya dengan normal atau error. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian query tabel. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu query. Query SQL query, yaitu adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk memanajemen data dalam SQL yang berisi berupa perintah-perintah atau instruksi untuk memanipulasi data. Oke. Selanjutnya kita yang pertama yaitu tabel madrasah. Ya, ini
query yang sudah saya ketikkan pada MySQL ya. Dan ini tabel yang dihasilkan dari query ini. Tabel kecamatan. Seperti tadi, ini query yang saya sudah ketikkan dan ini hasilnya. Pada tabel kabupaten, seperti ini hasilnya. Tabel provinsi juga sama, ya, seperti itulah. Ada tabel tingkat juga sama ya, seperti itu. Maaf apabila saya dalam menjelaskan terdapat banyak kesalahan, terdapat yang nggak jelas ya pokoknya. Mohon maaf. Semoga dalam situasi ini kita semua diberi kesehatan. Amin. Dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.